Ya, kita ke informasi yang lain. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain formulir dan surat suara yang disederhanakan untuk pemilu 2024. Simulasi ini dilakukan agar KPU mendapatkan masukan dari masyarakat terkait formulir dan surat suara yang efektif bagi peserta dan penyelenggara di pemilu 2024. Acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara digelar di gedung KPU RI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. Simulasi akan diikuti oleh 100 responden yang terdiri dari perwakilan partai politik, LSM, bidang kepemiluan, akademisi, hingga perwakilan anggota DPR, DPD, dan juga Bawaslu. Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan acara simulasi ini digelar sebagai tanda keseriusan anggota KPU RI periode 2017-2022 dalam menyelenggarakan pemilu pada 2024 yang akan datang. Ya, simulasi pemilu ini untuk menemukan formula tepat pada pemilu 2024. Dan bagaimana proses juga bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Ausirio Ndolu. Halo, selamat siang, Rio. Jadi sejauh ini bagaimana jalannya simulasi pemilu 2024 kali ini? Ya, selamat siang Daniar. Benar sekali bagaimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara dengan suara yang disederhanakan untuk pemilu 2024 yang akan datang. Bagaimana simulasi ini adalah simulasi yang ketujuh yang dilakukan oleh KPU Pusat karena memang telah berlangsung sejak pada tahun lalu. Bagaimana KPU ingin mendengarkan aspirasi dan juga opini dari masyarakat terkait dengan efektivitas dan efisiensi jika surat suara disederhanakan. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk merasakan secara langsung bagaimana rasanya jika kita menjadi seorang pemilih di pemilu 2024 yang akan datang. Kalau kita ingat pada pemilu 2019 lalu kita disajikan dengan 5 surat suara dengan kotak suara yang berbeda-beda terkait dengan pemilihan dari presiden dan juga wakil presiden, lalu kemudian ada DPR RI, DPRD tingkat lokal dan juga DPD. Dan namun kali ini KPU menyajikan dua TPS begitu. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini ada TPS pertama yang di sana disajikan 3 surat suara. Yang pertama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan akan digabung dengan pemilihan DPR RI, lalu kemudian yang kedua adalah pemilihan anggota DPD, dan yang ketiga, surat ketiga yang isinya adalah DPRD provinsi dan juga DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah, sekarang saya ada di TPS 2 yang mana akan disajikan 2 surat suara saja. Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD dan DPD, dan nanti pada surat kedua ada disajikan pemilihan DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten atau kota. Untuk mencobanya saya akan mencoba. Selamat siang, Mas. Ini saya harus registrasi dulu ya? Iya, betul. Oke, saya harus tanda tangan dulu karena nama saya sudah tersedia di sini. Ausirio dulu, saya tanda tangan di sini, Mas ya. Silakan. Oke. Setelah tanda tangan, saya harus minta surat suara langsung di situ ya. Oke. Selamat siang, Mbak. Ada surat suara yang saya bisa terima untuk nanti dipilih? Iya, silakan. Ini ada 2 ya? Surat suara. Oke. Perbedaannya apa, Mbak? Perbedaannya di sana ya? Untuk surat suara yang di sini dan yang di sana ya? Yang di sana tadi kan 3 surat suara. 3 surat suara itu terdiri dari presiden dan DPR-nya dan DPD. Nah, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di sini 2 surat suara. Masing-masing surat suara seperti yang ini dari surat suara untuk presiden, DPR dan DPD. Jadi ini pemilu nasional 1 surat suara. Nasional. Iya. Nah, ini tingkat lokal, itu tingkat lokal DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam 1 surat suara. Oke. Oke, ini bisa saya langsung coba Iya, di sana ya? silakan. Oke, terima kasih banyak. Ya. Nah, ada 2 surat suara yang akan saya terima jika nantinya opsi ini dipilih oleh KPU untuk melaksanakan pemilu 2024 yang akan datang. Di mana dalam surat ini bentuknya pun hampir sama dengan surat suara yang ada pada pemilu 2019 yang lalu. Namun ini kita hanya dapat menerima 2 saja. Karena memang pada pemilu yang lalu kita menerima ada 5 surat suara yang harus kita pilih dalam kotak suara. Kita akan coba buka di dalam kotak suara yang ada di tempat ini.
Yang pertama ada Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, dan juga anggota DPR RI. Cukup sulit karena memang bentuknya pun lumayan besar. Ya, dengan ukuran 51 kali 84 cm dengan asumsi jumlah partai ada 16 partai yang akan menjadi partisipasi dalam pemilu 2024. Yang pertama kita bisa lihat bagaimana ada pemilihan presiden wakil presiden dengan ada 4 pilihan, lalu kemudian di bawahnya ada anggota DPR RI, bagaimana dengan partai-partainya dengan nama-nama dari kadernya yang dapat kita pilih di sana, dan paling bawah adalah pemilihan anggota DPD RI. Kita akan coba cara memilihnya pun masih sama seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua KPU Pusat, bagaimana Ilham Saputra menyatakan bahwa dari evaluasi yang disampaikan oleh publik terkait dengan cara memilihnya ini masih sama dengan mencoblos. Yang pertama kita mencoblos dulu, contohnya kita pilih nomor 2 dalam gambar, dan kemudian kita juga bisa memilih anggota DPR RI-nya. Kita pilih nomor 6 dengan partai jeruk begitu. Yang terakhir adalah anggota DPD. Kita pilih nomor 20. Oke. Surat suaranya kita lipat kembali untuk nanti kita masukkan ke dalam kotak suara. Oke. Dan yang kedua, ini adalah surat suara untuk tingkat lokal atau anggota DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Tertera bagaimana ada dengan ukuran 42,65 cm dengan asumsi yang sama bahwa ada 16 partai yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Terlihat bagaimana ada 2 pembagian, anggota DPRD provinsi dan di bawahnya adalah anggota DPRD kabupaten kota. Dengan cara yang sama kita memilih dengan cara mencoblos. Dan ini akan menjadi salah satu pilihan kita. Dan kita akan lipat. Dan dengan cara ini kita sudah memilih dengan asumsi pada pemilu 2024 datang. Dan kita akan memasukkan ke dalam kotak suara yang sudah tersedia. Selamat siang Pak. Setelah memilih ini saya masukkan ke dalam kotak suara. Ada 2 kotak suara. Ada 2. Yang tebal tadi yang warna merah dan warna kuning. Oke, kalau ini berarti dari DPRD. DPRD, sebelah sana kotaknya. Saya masukkan sebelah sini. Oke, kalau ini untuk yang presiden, DPR, dan DPD. Tingkat nasional kita masukkan sebelah sini. Oke, kalau sudah selesai, artinya kita harus masukkan tinta. Oke. Jari kelingking ya? Ya boleh. Ini untuk menandakan bahwa kita telah memilih dalam simulasi pemilu 2024 yang akan datang. Nah, pendapat saya dari saat saya mencoba dari awal hingga akhir ini memang ini cukup berbeda jika kita bandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu. Lebih simpel kalau kita lihat bagaimana pada saat itu, pada pemilu 2019 yang lalu kita harus menerima 5 surat suara dengan 1 genggaman, dengan kertas yang cukup besar. Ini nampaknya cukup menyulitkan untuk bagi kita untuk memilih dalam pada saat itu dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau tadi kita bisa lihat bagaimana prosesnya pun cukup singkat dengan 2 surat suara yang memang mungkin nanti akan tertera banyak nama di dalam surat suara tersebut yang mungkin kita harus melihat secara detail siapa saja nama dan juga partai politik yang tersedia yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan namun ada satu catatan yang mungkin akan menjadi masukan bagi KPU Pusat dalam menyelenggarakan pemilu jika nantinya ada sengketa pemilu begitu. Jika ada pihak-pihak yang merasa bahwa tidak puas akan satu pemilihan umum begitu, yang artinya misalkan tadi saya lihat ada dalam satu kertas lembar pertama ada pemilihan presiden dan wakil presiden, ada DPR RI dan juga anggota DPD. Jika nantinya hanya dilakukan sengketa pemilu pilpres, artinya kita harus membuka semua kertas suara dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana dalam satu kertas itu terisi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI dan juga DPD. Artinya nanti dalam proses persidangan maupun dari pengawas pemilu itu sendiri dapat melihat jika publik memilih siapa saja di dalam
kertas suara tersebut. Karena kalau kita lihat pada pemilu 2019 yang lalu, jika ada sengketa pemilu pemilihan presiden, artinya yang akan dilihat hanya kotak suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Namun kali ini jika ini dilaksanakan, artinya nanti para pengawas dan juga dalam proses persidangan dapat melihat seluruh kertas suara yang dipilih oleh publik. Daniar. Oke, baik. Ausirion Dholu, terima kasih untuk laporan dan juga penjelasan Anda. Cukup menarik ya, surat suara yang disederhanakan, membuat masyarakat lebih mudah. Tapi yang paling penting bagaimana pelaksanaannya, pemilunya jadi ya 2024. Terima kasih Ausirio, selamat kembali memantau di KPU Jakarta.